Soalan hari Ahad 3 Desember. Hadirin dan hadirat, pertanyaan pertama. Semasa tahiyat awal, Pak Ustaz, boleh tak kita baca At-Tahiyyatul Mubarakatus Salawatut Tayyibatullah seterusnya? Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh juga boleh. Tahiyat ada macam-macam. Tapi kita tidak sambung dengan selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh tak Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, dalam hal ini, para ulama berbeza pendapat. Yang Ustaz ingat ada 3. Ada pendapat yang mengatakan tahiyat awal sama dengan tahiyat akhir. Ada pandangan seperti itu, seperti pandangan Syekh Nasaruddin Albani. Sampai Hamidum Majid. Tahiyat awal. Yang kedua, ada pandangan yang mengatakan sampai selawat yang pertama. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai di situ mereka naik. Tahiyat awal. Itu majoriti yang diamalkan oleh masyarakat Nusantara yang bermazhab Syafi'i. Ada satu lagi pandangan, tahiyat ini sampai syahadat saja. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatullah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung naik. Tidak diikuti dengan salawat. Walaupun salawat yang pertama. Ini pendapat Imam Ibnul Qayyim. Dan Ustaz ada tulis di dalam buku Ustaz. Pedoman salat. Tahiyat awal cukup sampai 2 kalimah syahadat sahaja. Dan itu amalan Ustaz. Ustaz tengok ada dalil. Soalan yang kedua, Pak Ustaz, sekiranya seorang anak kematian baru umur 15 tahun, jadi anak yatim, siapa yang berkewajiban untuk menyara nafkahnya, memberinya nafkah sampai dewasa? Sebab anak tersebut barangkali masih belajar, belum bekerja. Betulkah Pak Ustaz yang menyaranya adalah datuknya dari sebelah bapa? Datuknya, iaitu bapa dari bapa. Menyara anak tersebut. Dan macam mana andai kata datuknya itu tidak mampu? Hanya dapat duit pencen dari askar, kemudian banyak memerlukan duit untuk rawatannya. Jawaban singkatnya macam ini. Memang betul. Kewajiban menyara anak bila kematian suami, bukan ibu. Tapi keluarga daripada arwah bapaknya yang mati itu.
terutama sekali datuknya, datuk anak tersebut, bapa dari ayah yang meninggal. Nah, apabila atuk tidak mampu, apalagi sudah lanjut usia, dah 80 tahun, sakit-sakitan pula, ada pension juga kecil, maka kewajiban selanjutnya adalah adik-beradik daripada arwah. Barangkali arwah ada abang, ada kakak, ada adik. Andai kata atuk tak mampu, maka adik-beradik arwah tersebut, sama ada laki-laki atau perempuan, menyara anak tersebut. Bukan tanggungjawab si ibu yang jadi balu. Wallahu a'lam. Itu dalam Islam. Kita bercakap dalam Islam ya, bukan adat. Pak Ustaz, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang salat berjamaah bersama-sama imam dari takbir pertama hingga akhir salat selama 40 hari dilakukan semata-mata karena Allah, dia terselamat dari dua perkara, yaitu terselamat daripada neraka dan terselamat daripada munafik. Yang jadi pertanyaan, Pak Ustaz, apa yang dimaksudkan pengertian takbiratul ihram bersama imam yang lebih tepat dalam senarai di bawah ini? Selagi imam belum rukuk atau selagi imam tak membaca Al-Fatihah atau selagi imam tak habis membaca Fatihah atau takbir sejurus imam takbiratul ihram. Ustaz jelaskan dulu. Salat ada dua jenis. Salat munfarid dengan salat berjamaah. Munfarid maknanya salat sendirian. Fardun wahidun. Satu orang. Kalau dia laki-laki namanya munfarid. Kalau dia seorang wanita yang salat sendirian namanya munfaridah. Lawan dari munfarid atau munfaridah adalah jamaah. Salat berjamaah pula ada dua. Ada imam, ada makmum. Nabi bersabda, ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Ustaz ulang sekali lagi. Salat ada dua kategori. Kategori pertama munfarid atau munfaridah, salat seorang diri. Yang kedua, salat berjamaah. Salat berjamaah lebih afdal. Salatul jamaah afdal min salatil fadzi bisab'ah wa ishrina darajah. Salat berjamaah lebih afdal 27 derajat daripada salat sendirian. Semua kita tahu. Cuma untuk mendapat kelebihan tadi, terhindar dari neraka dan terhindar daripada sifat munafik. Bila kita dapat salat bersama imam,
yang dipanggil dengan muwafiq. Muwafiq maknanya dapat salat bersama imam. Yang kedua namanya masbuk, datang terlambat. Imam sudah lepas 1, 2, 3 rakaat, baru kita datang. Lalu kita pun takbir untuk rakaat pertama kita, padahal imam sudah 2 rakaat. Itu namanya masbuk. Masbuk maknanya didahului. Dengan kata lain datang terlambat. Itu masbuk. Muwafiq maknanya bersamaan dengan imam. Nah, yang jadi pertanyaan ini, untuk mendapat ganjaran tersebut, kita perlu muwafiq. Cuma muwafiq ini yang dimaksudkan, kita takbir setelah imam takbir ke? Atau kita takbir sebelum imam baca Al-Fatihah, yakni ketika dia baca doa iftitah? Atau kita takbir ketika imam belum habis baca Fatihah, ini lambat sedikit? Atau kita takbir setelah imam selesai baca Al-Fatihah, karena sedang baca surah lazim? Hadirin dan hadirat, dari 4 macam muwafiq itu, yang paling hebat adalah jika kita sebagai makmum takbir, begitu selesai imam takbir. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Iza kabbaral imam fakabbiru. Bila imam sudah takbir, makna takbiratul ihram, hendaklah kamu sekalian bertakbir. Itu dia makna muwafiq yang paling kuat. Walaupun barangkali terlambat sedikit, masih lagi dipanggil muwafiq, karena mereka makmum tak perlu tambah rakaat yang lain, karena dapat rakaat. Sebab kata Nabi, man adraka ruku' faqad adraka raka'ah. Siapa dapat rukuk, maka dia dapat rakaat. Walaupun rukuk itu rukuk pada rakaat yang pertama, asalkan dapat tumak nina. Kita dah jelaskan beberapa hari yang lalu. Tapi yang terbaik adalah bila kita takbir, kita bila habis saja qamat, imam ke depan, kita pun masuk saf. Tunggu. Bila imam takbir, Allahu Akbar, kita langsung sebagai makmum, Allahu Akbar. Tentu saja waktu itu kita sudah niat. Itu pandangan Ustaz. Pak Ustaz, pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang keempat, ya. Boleh saya tanya Pak Ustaz, jika seorang Muslim hendak sewakan rumahnya, owner Muslim atau Muslimat, dia ingin sewakan dan potensial tenan tersebut yang akan menyewa tersebut bela anjing. Rumah pemiliknya Muslim atau Muslimat. Lalu yang akan menyewa ini, dia pelihara anjing. Apa hukumnya Pak Ustaz? Berdasarkan pemahaman Ustaz, sewa menyewa termasuk bab muamalat. Bab muamalat.
Bab muamalat tidak diatur secara rinci, detail oleh Allah dan Rasul. Berurusan dengan orang kafir, berniaga, hukumnya boleh. Kita beli dari kedai Cina, kedai runcit ke, supermarket ke, mall ke, farmasi ke, yang jual itu non-Muslim. Halal dan boleh. Oleh sebab itu, bila rumah kita ingin sewa, penyewa itu pula non-Muslim yang bela anjing. Bagi mereka anjing itu tidak haram, air liurnya kita boleh sewakan kepada mereka. Rumah tersebut, walaupun kita tahu dia bawa anjing. Cuma satu hal yang perlu kita ingat. Nabi bersabda, rumah tidak akan dimasuki oleh malaikat bila di dalam rumah itu ada patung dan ada anjing. Patung dan anjing. Barangkali rumah yang kita sewa bukan hanya ada anjing. Juga diletakkannya dalam rumah kita patung sembahannya. Colok. Diletakkan di satu bahagian. Itu saja impaknya, akibatnya. Bila kita sewakan kepada orang kafir yang bawa anjing, yang juga barangkali ada patung-patung pujaan mereka di dalam rumah. Menurut Nabi, rumah kita tidak dimasuki oleh malaikat. Maknanya kurang diberkati. Oleh sebab itu, bila ada pilihan antara penyewa kafir dan penyewa Muslim, better kita serahkan kepada Muslim. Cuma bila ditanya, setelah yang memelihara anjing itu keluar dari rumah kita, penyewa baru orang Islam, perlu tak mereka sama rumah mereka yang sebelumnya disewa oleh orang yang ada membela anjing? Hadirin dan hadirat, pada hukum asal, sesuatu yang kita tak nampak, tak ada hukum. Tak ada hukum. Kecuali ada najis di situ, najis anjing, kita tahu di situ anjing kencing, itu kita mesti sama. Kita mesti bersihkan. Tapi andai kata kita ragu-ragu, masalahnya ragu-ragu, karena kita kenal pasti, sebelum kita sewa rumah itu disewa oleh orang kafir yang ada anjing, yang barangkali dalam peti aisnya, kulkas, juga disimpan barang-barang yang haram dimakan. Nah, dalam hal ini, kata para ulama, untuk menghilangkan ragu-ragumu, kamu sama. Hanya dengan cara begitu baru kita datang yakin bahwa dinding-dinding itu termasuk peti aisnya bersih. Lakukanlah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang meragukan kamu, dan ambillah apa yang sudah tidak ragu lagi. Jika kita ragu-ragu di sana sini ada najis atau bekas najis anjing, lalu disamak,
Dengan itu baru timbul rasa yakin, sama lah. Apalagi Nabi SAW bersabda dalam hadis lain, bila hatimu itu ragu-ragu, itu menunjukkan itu dosa. Bila hatimu berkata ragu, 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 maknanya ada unsur ismun. Ismun maknanya ada unsur dosa di situ. Jadi untuk menghilangkan keraguan, lalu kita sama. Sama. Tak ada masalah untuk mendapatkan keyakinan. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, ini dulu nampaknya yang dapat Ustaz sampaikan. Ada 2-3 pertanyaan lagi. Ustaz kira kita tangguh esok untuk jawabannya. Minta maaf. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Anugerahkanlah kepada kami rezeki yang halal, baik lagi diberkati, dan terimalah amal-amal saleh kami. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa muwafaqata Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannatil a'la. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu, iman yang mantap, iman yang kuat, dan kami juga mohon kepadamu rezeki yang berterus-terusan tanpa henti. Kami juga mohon kepadamu, ya Allah, agar kami dapat masuk syurga yang paling tinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa ingat kepadamu. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa memperbaiki ibadat kami kepadamu dari masa ke semasa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam akhir yang baik, akhir dalam iman dan amal saleh. Dan tolonglah jangan Engkau akhiri kehidupan kami dengan akhir yang tidak baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.